Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Dengan harapan kita semua senantiasa sehat dan selalu diberkati Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Peniwen mengucapkan selamat membangun ibadah hari Minggu dan Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun situasi saat ini kurang menyenangkan hati kita, semua di tengah pandemik COVID-19, Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan selalu mengajak seluruh warga jemaat untuk senantiasa membangun persekutuan melalui peribadatan dan doa-doa di rumah kita masing-masing, agar bencana yang sedang melanda di tengah-tengah dunia, khususnya di negara tercinta Indonesia, boleh segera berakhir oleh kuasa Kristus Yesus sendiri. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Marilah jemaat yang terkasih, kita awali peribadatan kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kebaktian minggu kita khususkan dengan bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian kita. Kita masuk dalam saat teduh kita. Biarlah masing-masing kita saat ini datang di hadirat Tuhan dan berbakti kepadanya dengan mengajak jiwa kita berucap, bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekali lagi naikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan dengan kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat kita nomor 13, baitnya yang keempat. Salam kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah ada dan menjadi penyertaan bagi saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang hari ini akan membimbing kita mendasari ibadah kita dan menjadi tema ibadah kita hari ini
Mari kita bersama-sama membaca dan mendengar dari surat Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. Demikian Bapak Ibu, Kolose 1 ayat yang ke-18 sebagai tema ibadah kita. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit adalah menjadi kepala bagi persekutuan semua orang percaya. Dan sebagai kepala dari jemaat, Tuhan yang telah bangkit ini akan siap sedia untuk bertindak. Dia tidak akan pernah tinggal diam untuk memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan, dan memberikan tuntunan bagi jemaat yang dikasihinya. Sehingga jemaat ini akan senantiasa diberi kemampuan untuk tetap bertumbuh, berkembang, bahkan lestari dalam situasi kondisi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tema ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita sambut dengan satu nyanyian dari Kidung Jemaat kita nomor 256. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam doa kita. Allah Bapa yang kudus dan mulia, sesembahan kami, pemelihara hidup dan jiwa kami, hari ini kami bersama-sama menyatukan hati datang di hadirat-Mu. Kami ingin menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kami, serta rasa bakti kami kepadamu. Karena kami menghayati, kami menyadari bahwa di sepanjang kehidupan kami ini, pemeliharaan-Mu lah yang terus terjadi di sepanjang kehidupan kami. Sehingga saat ini pun Bapa, dalam situasi dan kondisi kami, seperti yang Engkau ketahui, kami masih boleh bersekutu, membangun ibadah kami, dan bersyukur berterima kasih, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah oleh segala kebaikan-Mu bagi kami, nama-Mu akan tetap terpuji oleh semua yang hidup, kekal selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami sadar pada saat ini di hadirat-Mu yang suci, bahwa kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kesempurnaan hidup kami. Kami sadar akan keberadaan kami, bahwa kami seringkali sengaja atau tidak sengaja, kami lalai akan kehendak-Mu. Kami lalai akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami selaku milik-Mu, seringkali kehidupan kami tidak mencerminkan Engkau sebagai Tuhan kami. Kami sadar bahwa di sepanjang kehidupan kami, bahkan hari ini pun, kami seringkali juga kehilangan rasa kasih kami. Sehingga
karena kami tidak memiliki kasih, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, seringkali tidak menjadi berkat bagi orang banyak. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami merusak kehidupan sesama kami yang berdamai sejahtera itu. Kami berniat di dalam diri kami, untuk hari demi hari kami akan berupaya menunjukkan kehidupan kami sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian ungkapan doa kami pada saat ini, yang bersama-sama kami haturkan kepadamu, karena kami percaya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang telah berkarya dan bangkit untuk kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih Allah senantiasa dinyatakan kepada kita semua, orang-orang yang menyadari segala kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, mau mohon ampun kepadanya. Mari ampunan Tuhan ini bersama-sama kita hayati dengan kita menyanyikan kidung jemaat kita nomor 25. Kita akan bersama-sama nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa. Engkau menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah di hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita karena campur tangan-Mu. Kami semua haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengetuk hati kami, kiranya Engkau yang menyucikan hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu pada saat ini benar-benar termeterai di dalam kehidupan kami. Kami serahkan rumah kami yang kami gunakan untuk ibadah pada saat ini ya Tuhan. Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di rumah kami. Kami serahkan Bapak Andriono, Pendeta GKJW Jemaat Peniwen, yang pada saat ini Engkau percaya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi beliau, sehingga apa yang beliau sampaikan pada saat ini hanya datangnya dari Engkau. Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 2
ayat 41 sampai 47 yang begini firman-Nya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sampai di sana Bapak Ibu, pembacaan kesaksian Alkitab kita tentang Tuhan Allah dengan seluruh karyanya, dan yang berbahagia adalah kita yang hari ini kita mau mendengar, mau menyiapkan hati, mau memperhatikan setiap sabda Tuhan, dan memiliki niat dalam hatinya untuk melakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, kita sambut pembacaan Alkitab kita dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung nomor 52, bait yang pertama saja. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa semua yang hidup di muka bumi ini, rupanya mereka semua, juga kita yang hidup, perlu untuk senantiasa berjuang, sehingga kita tidak hanya hidup, tapi kita boleh bertumbuh, kita boleh berkembang, dan seandainya mungkin kita terus berjuang agar keberadaan kita lestari. Tanaman, binatang, selama hidup mereka terus berjuang, sama seperti kita juga manusia, untuk dapat hidup, bertumbuh dan berkembang. Dan ketika mereka berjuang yang semacam itu, situasi, kondisi tidak selalu sama setiap saat. Ada masanya situasi dan kondisi di sekitar mendukung perjuangan
makhluk-makhluk hidup ini untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi bisa jadi di suatu saat situasi dan kondisi justru sebaliknya, tidak mendukung sama sekali bagi makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang. Ada istilah yang namanya seleksi alam. Istilah ini mengungkapkan bahwa jika mereka yang hidup mampu untuk mengatasi situasi, kondisi, keadaan di sekitarnya yang tidak mendukung untuk hidup, tumbuh dan berkembang, maka dia akan mati. Kalau dia mampu untuk melewati semua itu, dia pun akan boleh terus menjalani kehidupannya. Seolah-olah alamlah yang memberikan seleksi atas semua yang hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sesungguhnya hal yang demikian ini juga terjadi pada kita semua sebagai persekutuan orang-orang percaya. Sesungguhnya hal seleksi alam ini pun terjadi pada gereja. Sejak awal gereja ini ada. Gereja pun juga terus-menerus perlu untuk berjuang. Keadaan, situasi, kondisi di sekitar gereja tidak selalu sama. Ada kalanya mendukung, ada kalanya tidak mendukung untuk kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan gereja itu. Bapak Ibu, saya mengatakan sejak awal gereja ini ada. Karena rupanya bacaan kita pada saat ini yang berkisah tentang kehidupan gereja mula-mula, jemaat mula-mula, di sana pun menyatakan bahwa rupanya situasi dan kondisi di sekitar gereja yang mula-mula ini pun tidak selamanya mendukung mereka bertumbuh, berkembang. Bacaan kita berkisah ketika ada 3.000 orang pertama yang percaya, dibaptis, dan kemudian mereka bersekutu sebagai sebuah gereja. Rupanya situasi, kondisi, dan keadaan di hari-hari kehidupan jemaat yang mula-mula ini pun tidak mendukung mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Di sekitar mereka masih ada ancaman karena mengetahui bahwa orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang oleh sekitar pada waktu itu mendapatkan hukuman salib. Mereka terus berkumpul, mereka terus bersekutu, meskipun ada di dalam rumah mereka masing-masing. Mereka takut untuk keluar, mereka takut untuk menyatakan jati dirinya karena situasi, kondisi di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya ada beberapa hal yang kita boleh belajar dari jemaat yang mula-mula ini, sehingga jemaat mula-mula tidak kemudian mati di tengah jalan, tapi justru bisa bertumbuh berkembang sampai dengan saat ini, sampai kepada zaman kita. Ada beberapa hal yang menjadi pengajaran bagi kita tentang kehidupan bersama jemaat mula-mula ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya jemaat yang mula-mula ini terus dengan tekun mau untuk belajar. Mereka menyadari bahwa mereka masih
baru saja ada. Mereka belum memahami dengan sepenuhnya apa arti kekristenan, apa arti mengikut Tuhan, dan mungkin banyak hal yang lain yang belum mereka pahami. Sehingga mereka terus untuk mau belajar. Seandainya saja Bapak Ibu, jemaat yang mula-mula ini tidak berjuang dengan bertekun belajar, bisa jadi mereka sudah pudar di tengah jalan. Namun mereka dengan setia, terus mau untuk belajar di bawah bimbingan para rasul pada waktu itu, memahami iman mereka, meneguhkan kepercayaan mereka. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain mereka terus belajar, rupanya mereka juga erat di dalam persekutuan yang ada. Meskipun mereka juga menyadari bahwa masing-masing pribadi-pribadi mereka tidaklah sama satu dengan yang lain. Mereka beragam, mereka bermacam-macam latar belakang. Tapi justru itulah, dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini, mereka bisa mempererat hidup persekutuan mereka untuk bisa hidup bersama berdampingan. Memang tidak perlu seragam, tidak perlu sama. Namun justru dengan perbedaan-perbedaan yang ada, mereka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, rupanya selain belajar, mereka terus erat dalam persekutuan, mereka juga setia untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka menyadari benar bahwa Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan adalah kepala bagi jemaat. Tidak mungkin jemaat hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya jemaat yang mula-mula ini dengan segala ketekunan kesetiaannya terus berdoa, menjaga hubungan, menjaga relasinya dengan kepala gereja mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal inilah yang barangkali boleh mengajar kita pada saat ini. Kita sebagai jemaat, entah secara hitungan manusia, kita sudah menjadi jemaat tua, atau mungkin jemaat yang masih muda. Tapi rupanya, ketekunan, kesetiaan, seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula ini, perlu pula ada di dalam persekutuan kita. Tekun dalam belajar, memperdalam pemahaman kita tentang kekristenan, tentang Tuhan kita, erat bersekutu satu dengan yang lain, meskipun masing-masing juga berbeda-beda. Biarlah yang berbeda-beda ini saling melengkapi satu dengan yang lain, dan tetaplah menjaga relasi dengan Tuhan sebagai kepala jemaat. Sehingga dalam situasi apapun kita, baik situasi yang mendukung, situasi yang tidak mendukung kehidupan jemaat, Tuhan yang akan tetap memampukan kita untuk terus berjuang. Bukan hanya tetap hidup, tapi justru untuk bertumbuh, berkembang, bahkan sampai lestari, kekal selama-lamanya. Tuhan Sang Kepala Gereja yang akan bersama-sama dengan kita, memberkati kita dan memampukan kita dalam perjuangan gereja kita.
Mari kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkenan berlaku sebagai kepala jemaat kami. Engkau yang terus membimbing kami, memberi kemampuan kepada kami hingga dengan hari ini. Maka mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mau untuk terus belajar. Tidak merasa cukup tentang apa yang telah kami pahami hingga dengan saat ini tentang iman dan percaya kami. Mampukan kami, meskipun kami berbeda-beda, kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan, mempererat tali persekutuan di antara kami. Dan terlebih Bapa, mampukan kami untuk tetap memelihara relasi kami denganmu, sehingga kami tidak hidup sendiri, tapi Engkaulah yang akan menjadi kepala bagi kami, bertindak bagi kami. Biarlah bersama-samamu kami boleh terus bertumbuh, berkembang, hingga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan segala keyakinan dan kepercayaan kita akan ungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan dilandasi keyakinan bahwa Tuhan yang telah berfirman kepada kita, Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap sabdanya. Dan Tuhan yang berfirman dan akan memampukan kita adalah Tuhan yang kita sapa dengan sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Inilah kami Tuhan, umat kepunyaan-Mu, yang hari ini kami boleh mengungkapkan terima kasih dan syukur kami kepadamu karena pemeliharaan yang Tuhan senantiasa lakukan untuk kami. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang senantiasa juga bertindak untuk kami, sehingga dalam situasi apapun kami pun masih boleh terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi kami pada saat ini, di mana sampai dengan hari ini kami masih terus melakukan semua hal di rumah kami masing-masing. Ini semua kami lakukan demi kebutuhan, kepentingan banyak orang di sekeliling kami, bahkan di negara kami, karena pandemi virus corona yang terus mengelilingi dan mengancam kami. Bapa, biarlah kami berserah penuh kepadamu, sehingga Engkau akan melakukan, menunjukkan kuasa-Mu atas dunia ini.
Kuatkan kami semua ya Bapa, jagai kami, sehingga kami tetap di dalam kekuatan kesehatan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga milik Tuhan yang hari ini dengan setia mereka juga melakukan ibadah-ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan tidak membiarkan mereka. Mereka adalah gereja-gereja kecil di jemaat kami. Engkau pula lah yang menjadi kepala atas mereka. Lindungi mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami serahkan pula pelayan-pelayan jemaat yang dalam keadaan yang semacam ini pun mereka terus melakukan tugas-tugas pelayanan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberi kebijaksanaan, melimpahkan kekuatan kesehatan, bahkan kepada keluarga-keluarga para pelayan jemaat. Tuhan pun akan tetap ada dan berkarya. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami dengan segala jajaran yang terlibat di dalam penanggulangan pandemi virus corona ini di negara kami. Mampukan mereka dan jagai mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap boleh berjuang, boleh tetap melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan kewenangannya, untuk bersama-sama kami pula rakyat Indonesia ini memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kami juga serahkan pemerintahan desa kami. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri kedewasaan mereka untuk berpikir dan bertindak, sehingga mereka juga mampu untuk menjadi orang tua kami di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami haturkan kepadamu, dilandasi percaya kami kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah yang kita rasakan saat ini. Meskipun di dalam situasi yang sulit karena dampak dari penyebaran COVID-19, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita, tetap berkarya di dalam setiap kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang didasari dengan firman Tuhan dari Pengkhotbah 11 ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama di dalam keluarga kita melalui doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus,
karena berkat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun saat ini Bapa, di dalam keadaan yang serba sulit ini Tuhan, Engkau tetap bersama di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, di dalam ibadah yang diadakan di dalam keluarga kami masing-masing saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami di keluarga kami masing-masing. Dan kami saat ini Tuhan, kami telah menyerahkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sucikan persembahan kami, Engkau layakkan persembahan kami Tuhan, sehingga apa yang telah kami persembahkan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon Bapa, biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadikan dupa yang harum untuk kemuliaan nama Bapa. Tuhan Yesus, di dalam kami mempersembahkan saat ini Tuhan, bila belum layak di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami hanya kuat kuasa Tuhan yang berkarya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa bagi Bapak Ibu saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat juga tercurah bagi keluarga mereka seperti Engkau juga memberkati kami saat ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kami percayakan semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berilah mereka juga kekuatan kesehatan, berilah mereka akal budi dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, inilah persembahan pujian kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita bersama-sama akan undur dari hadirat Tuhan. Kita akan kembali kepada segala aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Kita akan terus melakukan tanggung jawab kita untuk ikut serta menanggulangi penyebaran virus corona ini. Kita serahkan segala perjuangan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Sang Kepala Gereja yang akan memberkati dan menyertai saudara. Kita akhiri kebaktian ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 457, bait yang pertama saja. Saudara-saudaraku, undurlah dari hadapan Tuhan. Yakinlah Tuhan, Sang Kepala Jemaat, yang akan memberikan pemeliharaan dan penyertaan atas hidup saudara-saudara. Inilah berkat Tuhan bagi saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpah-limpahkan di kehidupan saudara, dan bersama dengan Roh-Nya yang kudus berkenan bersekutu dalam hidup saudara, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kebijaksanaan di hidup saudara, yang akan memampukan saudara dalam keadaan apapun akan tetap berjuang untuk hidup
tumbuh dan berkembang sampai lestari kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.